Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa saja tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu, seorang frater sedang mengajar bina iman anak di salah satu stasi. Kegiatan BIA yang dimulai pada jam 7 pagi. Dan anak-anak datang dari stasi itu dengan berjalan kaki. Ada juga yang diantar naik sepeda motor oleh orang tuanya. Ketika kegiatan dimulai, anak-anak tersebut sangat asik berdoa, belajar, serta bermain bersama dengan frater di gereja stasi itu. Ketika frater sedang asik mengajar, tiba-tiba seorang anak kecil yang bernama Tasya mengetuk pintu. Tasya pun menjumpai frater itu, lalu meminta maaf kepada frater karena ia terlambat datang. Tasya mengaku bahwa dirinya terlambat bangun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mendengar hal itu, frater itu tidak memarahi Tasya, melainkan kagum dengan sikap Tasya yang polos dan jujur mengakui kesalahannya. Tasya pun akhirnya bergabung dengan teman-temannya dengan penuh keceriaan. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita perlu memiliki sikap iman seperti seorang anak kecil. Polos, jujur, dan berani mengakui kesalahan seperti yang dilakukan oleh anak kecil yang bernama Tasya tadi. Sungguh bisa menjadi beberapa sikap yang bisa kita wujudkan supaya kita bisa membentuk sikap seperti orang beriman kepada Allah kita. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa para murid memarahi orang-orang yang hendak membawa anak-anak mereka supaya dijamah dan diberkati oleh Yesus. Barangkali para murid merasa terganggu jikalau anak-anak tersebut ribut
pada saat mereka mendengarkan pengajaran Yesus. Namun Tuhan Yesus segera menegur para murid dan menyuruh mereka untuk membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kemudian Yesus berkata kepada mereka, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Allah mengasihi anak-anak seperti ia mengasihi orang dewasa. Anak-anak merupakan lambang kepolosan, kejujuran, dan kebergantungan. Ibarat seorang anak sangat bergantung dan percaya terhadap apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Demikian hendaknya iman kita kepada Allah. Kepercayaan seperti anak tersebut memungkinkan orang Kristen untuk menghayati tuntutan Yesus dalam hidup sehari-hari. Kita menjadi orang yang polos, jujur, dan tergantung kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak sebagai pengikut Kristus untuk terbuka dan hidup dengan sederhana seperti anak kecil. Seorang anak menyadari bahwa dirinya lemah dan tergantung kepada orang tuanya. Kita mengakui diri kita lemah dan bergantung pada kekuatan Allah. Sebagai orang beriman, kita dituntut untuk memiliki sikap ketergantungan seperti itu kepada Tuhan Yesus, menjadikan Dia sumber kekuatan kita, andalan hidup kita. Maka saudara-saudari, marilah kita menanggalkan sikap kesombongan dan kemunafikan dalam diri kita. Kemudian mengenakan kerendahan hati dan ketulusan untuk menyambut Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kerajaan Allah terbuka bagi kita apabila kita hidup dalam kejujuran, kesucian, dan kesetiaan kepada Allah. Selain itu, sebagai orang tua, kita juga dituntut untuk mendekatkan anak-anak kita kepada Allah sejak dini untuk menumbuh kembangkan iman dari anak-anak kita. Oleh karena itu, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan berserah diri, dengan percaya dan setia kepadanya. Ya Allah, kami menyadari bahwa diri kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami mempunyai iman seperti anak kecil, jujur dan polos di hadapan-Mu. Kami boleh memasrahkan seluruh hidup kami ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan
mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.